Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bambang Irwan Septiana berbahagia sekali pada malam ini bisa hadir menyapa pemirsa yang ada di rumah dalam acara kajian malam yang disiarkan di Wesal TV yang insyaallah hari ini kita akan membahas tentang syafaat Nabi bersama guru kita Al-Ustadz Ustadz Maksum Badruzaman LC insyaallah. Kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga antum juga sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa Wesal TV yang berbahagia, insyaallah 1 jam ke depan kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maksum Badruzaman tentang syafaat Nabi. Ustadz, tafadhol sekarang Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di mana saja Anda berada, alhamdulillah senang sekali bisa menyapa Anda semua pada malam hari ini. Dan tentu saja masih di dalam bulan Syawal. Tidak ada salahnya saya mengucapkan kembali kepada Anda semua, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ya selama bulan Ramadan ini. Dan di kesempatan Syawal ini marilah kita kembali bersemangat untuk mempergunakan waktu yang berharga ini. Karena waktu adalah modal terpenting bagi seorang muslim, di mana dengan waktu ataupun umur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah sehingga amal ibadah ini menjadi bekal pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian malam yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan perkara penting bagi kita seorang muslim karena berkaitan dengan keimanan dan akidah seorang muslim yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana dalam perkara syafaat ini banyak sekali orang-orang yang tergelincir dan jatuh kepada kesalahan karena berpaling dari tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebaiknya bagi kita, seorang muslim yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, beriman kepada risalahnya, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena bukankah kita sering mendengar ataupun kita sering mengucapkan, mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai doa harapan kita terucap dari lisan-lisan kita tetapi kurang
memaknai apa arti syafaat yang dimaksud. Jangan-jangan kita tidak tahu sama sekali, ataupun pemahaman kita tentang syafaat Nabi Muhammad SAW itu berbeda, ya, bertolak belakang dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam kesempatan singkat ini, saya ingin memberikan beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini, kita lebih mengetahui mendalam tentang syafaat Nabi, kemudian kita pun termotivasi untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang pertama, bahwa syafaat ini dalam bahasa Arab berasal dari kata syafa'a, ya, huruf shin, huruf fa, dan huruf ain. Di mana secara bahasa artinya adalah menurut para ulama yaitu muqaranatu syai'ain, yaitu mendekatkan dua hal atau membandingkan dua hal ataupun menggabungkan dua hal, ya. Ataupun wasyaf'u dhammu syai' ila mislihi, ya, menggabungkan sesuatu dengan yang semisalnya. Wasyaf'u khilaful witr, dan syaf'u dalam bahasa Arab juga berarti genap, yaitu lawannya dari witir, ya, atau lawannya dari ganjil. Nah, dari bahasa saja, ya, kita sering menggunakan dalam bahasa Indonesia membedakan antara genap dan ganjil dan dijadikan sebuah majas. Ganjil ada sesuatu yang kurang, sedangkan genap adalah sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, misalkan ada kasus kriminal, ya, pidana, makanya disebut sesuatu yang ganjil, ya, sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Sedangkan sesuatu yang genap adalah sesuatu yang sempurna, yaitu bisa masuk akal. Nah, ini secara bahasa saja, ya. Adapun secara istilah syar'i, ya, dalam agama kita, yang dimaksud dengan syafa'ah at-tawasut lil ghairi bijalbil manfa'atin au daf'i madarratin, ya. Artinya adalah mengambil perantara, ya, meminta perantara atau meminta tolong seseorang untuk mendapatkan sebuah manfaat atau menolak sebuah madarat. Mengambil wasilah, perantara, ataupun meminta tolong sehingga mendapatkan kebaikan atau menolak sebuah keburukan. Ini secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam kitab akidahnya, bahwa yang dimaksud syafaat itu adalah meminta tolong kepada seseorang, kepada orang lain, ya, untuk mendapatkan sebuah manfaat atau menolak mudarat. Ya, dalam hal ini adalah yang kita bahas adalah syafaat Nabi, tentu saja memohon atau meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW agar memberikan syafaat kepada kita selaku umatnya, yang gunanya adalah mendapatkan sebuah kebaikan ataupun menolak keburukan yang seharusnya datang kepada kita, ya. Dan tentu saja ketika membahas syafaat ini bahasannya adalah tentang hari kiamat, ya. Keumumannya adalah pembahasan tentang hari kiamat. Dan untuk mempermudah, ya, memaknai makna syafaat ini adalah kita berikan contoh adalah seorang muslim, ya, muwahhidin, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terlalu banyak melakukan maksiat, ya. Maka pada saat itu, pada hari kiamat, orang ini meminta syafaat, meminta tolong kepada Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari siksa api neraka. Sehingga ketika syafaat ini, ya, dipinta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengizinkan, meridhoinya, maka orang tersebut akan dibebaskan dari siksa neraka, ya, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini gambaran secara singkatnya seperti itu. Nah, namun sebelum kita membahas jauh tentang syafaat Nabi Muhammad SAW, ya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, maka
perlu diingat kembali. Kita harus merujuk kepada pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh para salafus saleh, ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa yang dimaksud syafaat, ya, dalam keyakinan mereka? Di sini disebutkan bahwa amma Ahlus Sunnah wal Jamaah faqalu bi annaha haqqun. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menetapkan bahwa sesungguhnya syafaat itu benar adanya. Ini mengeluarkan, ya, keyakinan-keyakinan yang batil seperti kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, ya, yang mereka berkeyakinan tidak ada syafaat, ya, khususnya tidak ada syafaat bagi para pelaku kabair, ya. Mereka menafikan syafaat ini. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menetapkan benar adanya. Kemudian wahya innama asyuri'at litanala al-muti'u wal 'asi, ya. Dan syafaat ini dijadikan syariat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar syafaat ini diperoleh, ya, bermanfaat bagi orang-orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang-orang yang taat di kalangan kaum mukminin, ya, maka lebih berhak untuk mendapatkan syafaat ini. Kemudian wahiyya dakhilatun fi babil fadlil ladzi yukrimullahu bihi ibadahu. Dan ini termasuk dari salah satu bab ataupun salah satu sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemurahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Karena kenapa? Kenapa ini syafaat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah? Karena pada asalnya syafaat ini diberikan kepada tadi orang-orang yang mukmin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi melakukan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan syafaat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang yang bermaksiat ini mendapatkan ampunan, ya, dan dibebaskan dari azab yang pedih, yaitu berupa siksa neraka. Waliyadzubillah. Nah, ini yang harus kita yakini bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan adanya syafaat. Kemudian dampak positifnya paling tidak apa dari syafaat ini? Yaitu tadi isqatu al-iqab, menjatuhkan ataupun membebaskan iqab, membebaskan hukuman-hukuman yang pada asalnya harus ditegakkan kepada seorang mukmin muwahhidin tetapi dia banyak dosa. Karena tadi ini menunjukkan kemaharahmanan, ya, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman-hukuman tersebut dibebaskan, ya, tidak ditegakkan dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini secara umum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang menjadi poin penting juga dalam pembahasan ini adalah man yamliku asy-syafa'ah. Siapa yang memiliki syafaat ini, gitu, ya. Memiliki hak mutlak syafaat ini diterima atau ditolak. Tentu saja syafaat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sudah gambarkan, ya, syafaat ini adalah berupa permintaan tolong, ya, yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah SAW memintakan ampunan untuknya, maka ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diterima atau ditolak, bisa dikabul atau ditolak. Karena kenapa? Allah lah satu-satunya pemilik syafaat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
surat Az-Zumar ayat ke-44, Qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un, ya. Katakanlah, hanya milik Allah lah seluruh syafaat itu, ya. Dan baginya apa-apa yang berada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat ini diterangkan secara jelas, ya, bahwa Allah lah satu-satunya pemilik syafaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, maka semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua syafaat, ya, yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, baik umatnya yang mukmin yang saleh, kemudian mukmin tetapi maksiat, bahkan untuk orang-orang kafir seperti Abu Thalib pamannya, ini kekhususan Nabi Muhammad SAW, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerimanya karena mengizinkannya, meridhoinya, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya dan menolaknya, maka syafaat ini akan tertolak. Fasyafa'atu kulluha lillah, ya, bahwa seluruh syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yaqula dzalika lahum liya'lamu anna la yamliku syafa'ata illa Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tadi dalam ayat 44 surat Az-Zumar ini, menegaskan agar Rasulullah SAW, ya, menyampaikan kepada umatnya bahwa tidak ada satupun makhluk ataupun zat yang memiliki syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda, ya. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali orang-orang yang telah diberikan janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat, dan syafaat-syafaatnya tentu saja bermacam-macam, ya. Tapi intinya dalam masalah ini bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya, siapakah yang berhak memberi syafaat? Tadi syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan beberapa golongan makhluknya untuk memberikan syafaat kepada kaum mukminin, ya. Terlepas nanti syafaatnya itu diterima atau ditolak, tetapi golongan-golongan ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, untuk meminta syafaat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, kemudian penutupnya para nabi, ya. Maka beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam bentuk syafaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW kita akan bahas, ya, setelah kita menyebutkan golongan-golongan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah para malaikat. Para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kaum mukminin, ya. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat ke-26 sampai 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. Allah berfirman, mereka orang-orang kafir itu mengatakan
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malaikat-malaikat itu adalah sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya subhanahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikat itu adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan salah satu sifat malaikat itu adalah tidak mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di depan para malaikat, di belakang para malaikat. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfikun. Dan para malaikat ini tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat hati-hati karena mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ada la yashfa'una illa liman irtada. Disebutkan para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kandungan ayat ini menyebutkan jika orang-orang ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat itu berhak memberikan syafaatnya. Boleh memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syarat tadi. Yang akan diberikan syafaat ini adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, ya. Ini syarat yang terpenting. Jadi, kalau para malaikat memintakan syafaat untuk orang-orang kafir, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya illa liman irtada, kecuali untuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, ya, la yashfa'una illa liman irtada, ay alladzina irtadahum li syahadati alla ilaha illallah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, siapa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu orang-orang yang telah bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan la ilaha illallah. Nah, ini syarat penting, ya, untuk mendapatkan atau untuk diterimanya syafaat. Maka orang yang menerima syafaat ini harus bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat syahadat. Kemudian di ayat yang lain, ya, tentang para malaikat, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda, ya, dalam surah An-Najm ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berapa banyak malaikat yang berada di langit, syafaat mereka, artinya permintaan syafaat mereka tidak bermanfaat kecuali setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, ya. Jadi syafaat tanpa tadi izin Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat ini, ya, dan tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat. Dan tadi kita menyebutkan dua dalil dari Al-Qur'an, dan kita akan mencukupkan dengan satu hadis dari Sunnah Nabawiyah, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafa'atil malaikatu wa syafa'a an-nabiyuna wa syafa'a al-mu'minun, ya. Di sini ada sebuah hadis yang menyebutkan, ini hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, maka para malaikat memberikan syafaatnya, begitu pula para nabi memberikan syafaatnya, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaatnya. Ini sebuah dalil yang sangat kuat bahwa setelah Nabi, ya, yang berhak atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hak istimewa untuk memberikan syafaat,
kemudian para malaikat. Dan yang ketiga, ya, golongannya adalah al-anbiya was-salihun. Setelah nabi, para malaikat, dan yang ketiga adalah nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW dan orang-orang saleh, ya, yaitu orang-orang yang beriman, bertauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum dalam sebuah hadis, ya. Hadis yang tadi, syafa'atil malaikati wa syafa'al nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Kemudian para malaikat memberikan syafaatnya dan para nabi memberikan syafaatnya dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman pun memberikan syafaatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain tentang golongan ini, yaitu para nabi dan orang-orang yang soleh, secara jelas di sini bahwa dalam syariat Islam orang yang mati syahid, yaitu gugur di medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, li syahid indallahi azza wa jal tis'u khisal, ya, bahwa seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki 9 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di sini disebutkan wa yashfa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Seorang yang syahid ini berhak memberikan syafaat atau memintakan syafaat bagi 70 orang keluarganya. Hadis ini menunjukkan bukan nabi saja, bukan para malaikat saja yang diberikan hak istimewa ini, ternyata orang-orang yang saleh. Salah satu contohnya yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat berhak memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi 70 orang keluarganya atau kerabatnya. Nah, sehingga jelas, ya, di dalam pembahasan ini hanya golongan-golongan yang saya sebutkan tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian para malaikat, kemudian para nabi dan orang-orang yang saleh yang mempunyai hak istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa syafaat. Jadi ketika mengetahui batasannya, ya, maka kita tidak mungkin percaya bahwa ada seorang dukun yang bisa memberikan syafaat, karena dukun ini adalah kafir, bukan termasuk orang-orang mukmin, ya. Atau dari kalangan jin misalkan, dipercaya bisa begini, bisa begitu, ya. Kita tidak bisa membenarkannya kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, ya. Kemudian di dalam poin ini ada sebuah hal yang penting, bahwa ada beberapa amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin, yang amal-amal ini akan menjadi syafaat bagi pelakunya nanti hari kiamat, ya. Dan sudah barang tentu kita sudah sering mendengar bahwa Al-Quran, ya, ini akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Begitu juga saum, ya, yang mudah-mudahan saum kita di bulan Ramadan kemarin ini pun bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat, ya. Dan ini sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, ya, Rabbi ini mana'tuhu. Jadi dalam musnad, ya, dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'an yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi ibadah saum dan bacaan Quran, ya, akan memberikan syafaat bagi hamba yang membacanya dan yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, maka nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan siam ini bisa berbicara dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah menahan dia dari makan dan minum dan syahwat pada siang hari. Maka berikanlah aku
izin untuk memberikan syafaat kepada dia. Kemudian Al-Quran mana'tuhu an-nauma bil-laili fayashfi'an, ya. Sedangkan Al-Quran berbicara sesungguhnya aku telah menahannya dia dari tidur, sehingga dia membaca Al-Quran, maka keduanya memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang melakukan amal soleh tersebut. Jadi sangat luar biasa ya amal-amal soleh kita, terutama Al-Quran dan Siyam, ini secara sharih, secara jelas, maka kedua amal ini akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Nah, kita akan masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu diberikan hak ya, istimewa berupa syafaat, tetapi ada beberapa macam. Jadi bukan satu saja, bahkan para ulama menyimpulkan bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW itu ada 8 macam. Ya. Yang mudah-mudahan dari ke-8 ini kita mendapatkan salah satu ataupun sebagian besarnya kita mendapatkan syafaat ini dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, para ulama menyebutkan, ya, saya akan sebutkan secara ringkas dulu, syafaatul uzma. Yang pertama adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat yang sangat besar, yaitu ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan saat itu seluruh manusia gelisah dengan keadaannya. Ya. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, sampai lututnya, sampai badan mereka tenggelam dalam keringat-keringat mereka. Ya. Maka pada saat itu manusia seluruhnya meminta syafaat, ya, kepada para nabi, tapi berakhir pada Nabi Muhammad SAW yang diberi hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, syafaatul uzma, ya. Yang kedua, syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ahlil jannah. Jadi syafaat Rasulullah SAW untuk memperbolehkan manusia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi calon penduduk surga ini tertahan, ya, kecuali setelah Rasulullah SAW memberikan syafaat, memberikan izin, ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu ahlul jannah boleh memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu syafaat Rasulullah SAW, dan ini khusus untuk Rasulullah SAW, yaitu memintakan, ya, keringanan bagi azab yang diperoleh oleh Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib mendapatkan hukum di neraka ini, hukum yang paling ringan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, syafaat SAW fi mastahaqqan nar min usatil muwahhidin. Jadi syafaat Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang pada asalnya berhak masuk neraka, tetapi berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang ini tidak jadi masuk neraka, dibebaskan dari siksa neraka dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syafaat bagi orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka, kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari neraka setelah menikmati, ya, azab neraka. Kemudian yang keenam, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajat ba'du ahlil jannah. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ditambahkan atau ditinggikannya beberapa derajat bagi penduduk surga yang pada asalnya misalkan level surganya standar, maka Rasulullah SAW memintakan agar orang tersebut dinaikkan derajatnya ke surga yang lebih tinggi, ke surga yang lebih tinggi, lebih baik, ya,
dan kenikmatannya lebih banyak. Kemudian yang ketujuh, syafaat sallallahu alaihi wasallam fi qaumis tawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Syafaat Rasulullah SAW kepada kaum yang keburukannya dengan kebaikannya sama, rata, yang disebut dengan ashabul a'raf, ya, ahlul a'raf, yaitu orang-orang yang keburukannya tidak cukup memasukkan mereka ke dalam neraka, kebaikannya pun tidak cukup memasukkan mereka ke dalam surga. Karena seimbang antara kebaikan dan keburukannya, sama rata, sejajar, sehingga mereka akan dimasukkan surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, syafaat sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ba'dil mu'minin al-jannah bi ghairi hisab. Yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman untuk masuk surga tanpa hisab, ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Kita akan jelaskan satu demi satu, ya. Yang pertama, syafaatul uzma, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang atau seluruh manusia yang berkumpul di padang mahsyar. Kalau kita menyebutkan mahsyar, berarti manusia pertama sampai terakhir berkumpul di tempat tersebut. Tapi keistimewaan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat pada saat itu, ya, keistimewaan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada seorang pun yang bisa memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut dengan maqam al-mahmud, ya. Yang sering kita baca selepas azan. Setelah kita membaca salawat kepada Nabi, kemudian kita meminta atau berdoa. Doa setelah azan, di situ ada permintaan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Yang ini tidak diberikan kepada siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatul uzma ini tertera di dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Di saat itu semua orang dari manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul, kemudian mengalami suatu suasana yang sangat sulit, ya. Keadaan yang sangat keras sehingga membuat mereka takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam hadis tersebut tadi bahwa keringat-keringat mereka ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sepinggang, ya, sampai ada orang yang tenggelam dalam kubangan keringatnya sendiri. Maka pada saat itu orang-orang yang berkumpul, ya, dan tidak diketahui berapa lama berkumpul di situ, saking lamanya. Maka setelah mereka mengalami sebuah keadaan yang sangat menyulitkan, maka akhirnya mereka sesama manusia ini saling bersepakat untuk meminta syafaat. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Maka Adam dimintakan syafaat oleh manusia, seluruh manusia, kemudian Adam menolaknya. Karena kenapa? Adam pun merasa dirinya penuh dengan dosa. Bukankah Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, Nabi Adam saat itu tidak bisa mengabulkan permintaan dari manusia, ya, yang hadir pada saat itu dan berkata nafsi-nafsi. Sekarang urusan kita masing-masing saja, ya. Dan Nabi Adam berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala marah semarah pada hari ini. Jadi sehingga Nabi Adam saja takut, ya, merasa ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dialihkan. Mereka datang kepada Nuh karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Kemudian Nabi Nuh pun melakukan hal yang sama, ya. Tidak bisa mengabulkan permintaan manusia karena Nabi Nuh pun sangat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diarahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Begitu pula Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Dialihkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun melakukan hal yang sama sampai akhirnya ditunjukkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima permintaan ini, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Karena Rasulullah SAW dalam keadaan bersujud. Is'al tu'ta. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Isfi tusyaffa. Minta syafaat, maka akan dikabulkan. Maka inilah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabulkan syafaat seluruh manusia pada saat itu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera apa? Agar segera diputuskan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah terlalu lama menunggu dalam rasa takut. Maka orang-orang yang saleh ingin disegerakan hukumannya karena mereka akan mendapatkan kenikmatan. Begitu pula orang-orang yang durhaka, mereka sudah kelelahan. Mereka bersiap-siap untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya syafaat ini yang disebut tadi maqam al-mahmud. Kemudian syafaat ini pun ataupun syafaat ini adalah sebuah makna dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Sabda Nabi Muhammad SAW, setiap nabi itu mempunyai doa yang pasti akan dikabulkan. Ini adalah doa andalan. Maka seluruh nabi memakai doa ini di dunia dalam bentuk apa? Misalkan Nabi Nuh ya berdoa agar kaumnya dihancurkan, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Tetapi istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW menyimpan doa ini agar dijadikan syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Masya Allah, ini Nabi yang mulia, Nabi yang karim, Nabi yang kasih sayangnya begitu besar kepada umatnya. Termasuk kita mudah-mudahan termasuk sebagai umatnya, termasuk Anda sebagai umatnya. Nabi Muhammad menyimpan doa ini untuk kita semua, agar dijadikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ini istimewa, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan lupa ya, ketika setelah azan, setelah bersolawat, maka jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memintakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maqam al-mahmud bagi Rasulullah SAW, yang pada intinya maqam al-mahmud itu akan berguna sebagai syafaat bagi kita pada hari kiamat. Kemudian yang kedua ya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga agar bisa memasukinya. Jadi seorang calon penduduk surga tidak bisa masuk pintu surga sebelum diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah ana awalun nas yashfa'u fil jannah. Aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat kepada ahli surga. Itu artinya apa? Tidak akan masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan
diridhoinya. Wa ana aktsarul anbiya taba'an, dan akulah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ini kabar gembira kepada kita. Karena kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan pengikutnya banyak, berarti masih ada celah-celah bagi kita dikategorikan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini diriwayatkan ataupun disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian sedangkan hadisnya tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah SAW untuk pamannya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib ini adalah paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, yang menjaganya, yang memeliharanya, membantunya dalam dakwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terdapat dalam hati Abu Thalib, ya. Kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Begitu pula sebaliknya, kebohongan akan menunjukkan kepada perbuatan jelek, dan keburukan ini akan mengantarkan, ya, pada neraka. Ini yang terjadi kepada Abu Thalib. Dia meyakini bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar, tetapi masih cinta dengan agama nenek moyangnya, sehingga inilah yang benar-benar terdapat di dalam hatinya, sehingga Abu Thalib ini mati di dalam keadaan kufur. Tapi Rasulullah SAW diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan, ya, dengan syafaatnya meringankan azab yang harus diperoleh oleh Abu Thalib, ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya Abu Thalib, ya, dengan kekufurannya berhak diazab di kerak neraka. Tapi Rasulullah SAW laula ana bersabda, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan syafaat, ya, dariku, kemudian yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Thalib ini harus berada di kerak neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah kenabianmu bermanfaat bagi Abu Thalib? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, betul. Sesungguhnya Abu Thalib berhak berada di kerak neraka, tetapi dengan syafaatku, maka Rasulullah SAW menjadikan dia berada di permukaan neraka, ya, dan mendapatkan azab, yaitu memakai 2 sandal dari bara api neraka, yang ketika dipakaikan di kakinya maka otaknya akan mendidih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini kekhususan, ingat, kekhususan, ya, yang ditunjukkan oleh nas hadis yang sahih, ya, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi bukan berarti setiap orang nanti punya, misalkan apakah orang tuanya dulu kafir, ya, ataupun orang-orang yang tercinta sahabatnya dia kafir, berhak mendapatkan syafaat atau memintakan syafaat. Tidak. Ini Rasulullah SAW diberikan ataupun dikabulkan syafaatnya, yaitu peringanan azab Abu Thalib, yaitu kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyayangi Abu Thalib, tetapi Allah menyayangi Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi qaumis tajabu an-nar bi'amalihim fayashfa'u fihim fala yadkhuluha, ya. Jadi orang-orang yang telah ditetapkan akan masuk neraka karena amal perbuatan jeleknya. Kan di dunia saja. Biasanya ketika diponis oleh hakim dalam sebuah pengadilan, maka dia misalkan diponis dengan hukuman 1 tahun, tapi tidak serta-merta langsung dimasukkan, ada proses, ya. Maka di akhirat, ini sebagai gambaran, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bagi umatnya, yaitu
orang-orang yang ditetapkan untuk masuk neraka, tapi dengan syafaatnya tidak jadi masuk neraka. Betapa berbahagianya orang-orang ini, kaum-kaum ini. Karena kenapa? Subhanallah. Ketika dimasukkan ke neraka, maka orang tidak akan pernah ingat dengan kenikmatan atau kenikmatan terbesar yang telah dia alami. Itu baru dicelupkan ke dalam neraka, sekali celupan saja, maka dia lupa tentang kenikmatan-kenikmatan yang dia peroleh. Maka dibebaskannya dari neraka ini adalah sebuah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan bahwa ada beberapa hadis ya ataupun ada beberapa riwayat Al-Qur'an yang tadi ya bahwa syafaat ini tidak berlaku untuk siapa saja, tetapi ada beberapa syarat yang insya Allah syaratnya akan berjelas di akhir kajian ini, bahwa syaratnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang meminta syafaat, dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan diberi syafaat. Kemudian yang kelima, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar minal mudzibin an yakhruja minha. Dan ini pun adalah orang-orang yang telah ditetapkan kemudian sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka dengan syafaat Rasulullah SAW berhasil ya dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini tertera dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, bahwa syafaatku akan diraih oleh orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang telah jatuh kepada kabair ya, bahwa dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak berhak bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan khawarij dan mu'tazilah. Menurut khawarij dan mu'tazilah, ahlu kabair itu akan kekal di neraka karena mereka berakidah iman itu adalah satu kesatuan. Ketika terkotori dengan dosa, maka imannya hilang. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa iman itu bertingkat-tingkat ya, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntung sekali kita bisa beragama ya, dengan melalui sebuah manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang selalu pertengahan di dalam setiap permasalahan. Salah satunya tadi ahlu kabair, pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah ya, tergantung dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ya, kita percepat, itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggikan derajat orang-orang yang atau orang-orang kaum mukminin. Dan ini tertera dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa Rasulullah SAW kepada Abu Salamah, bahwa Nabi SAW berdoa untuk Abu Salamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Abu Salamah di antara orang-orang yang beriman. Dan juga doa terhadap Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian doa untuk Abi Amir ya, agar mereka semua Allah angkat derajatnya di antara kaum mukminin yang lain. Dan ini tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu doa Nabi Muhammad SAW yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ashabul a'raf, yaitu yang berada di tengah-tengah, tidak ke surga, tidak ke neraka. Karena kenapa? Kesalahan dan kebaikannya sama-sama rata. Maka Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya. Dan bukankah dalam surat Al-A'raf pun mereka meminta agar mereka jangan dijadikan seperti ashabun nar. Maka
ini adalah bagian dari syafaat, permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkuat oleh syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mereka akhirnya diberikan syafaat sehingga mereka disatukan dengan penduduk surga, ya. Kemudian yang terakhir, syafaat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Dan di sini ada sebuah hadis, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja salah satunya yang ketika perjalanan Mi'raj, ya, bahwa Rasulullah SAW melihat segolongan manusia yang sangat banyak. Apakah itu umatku? Bukan. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak dari itu, karena tadi adalah umat Musa, dan umat Nabi Muhammad lebih banyak. Kemudian Jibril menyebutkan bahwa di antara umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian saat itu Ukasyah berdiri dan meminta kepada Nabi SAW agar mendoakan dia untuk masuk ke dalam golongan tersebut. Maka didoakan Ukasyah dan berdiri orang lain, ya, memintakan lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu. Kemudian di dalam riwayat Ahmad tersebut, jadi di dalam 70.000 itu membawa setiap 1000-nya membawa 70.000 lagi. Artinya ini ada banyak sekali, ya, kesempatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita termasuk di dalam salah satunya. Dan inilah beberapa macam ataupun 8 macam syafaat Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan syafaat-syafaat ini ketika kita pelajari, ya, ketika kita baca, ya, kemudian kita telaah, bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kecintaan ini menghantarkan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas ilmu yang telah diberikan Ustaz pada malam hari ini. Sebenarnya banyak banget yang ingin ditanyakan Ustaz tentang materi hari ini, tapi qadarullah waktu yang telah membatasi kita, Ustaz. Dan bagi pemirsa Wesal TV di rumah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Dan bagi Anda yang ingin ikut kembali dalam atau berpartisipasi kembali dalam acara kajian Islam ini, insya Allah akan selalu hadir atau ditayangkan secara live pada hari Minggu dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan syukran jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang sudah diberikan. Saya Bambang Irwan Septiana beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.